Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gerardus dan saya bersama rekan saya di sini. Angelo Henata. Hari ini kami akan mendemonstrasikan sedikit mengenai proyek elektronika industri kami yaitu Smart Fish Tank. Tank. Oke. Jadi Smart Fish Tank ini kami buat karena kami melihat banyak sekali masalah pada farm-farm atau budidaya ikan yang dimana mereka terkendala dengan jumlah atau kondisi ikan yang jumlahnya lumayan banyak, dan dengan biaya yang terbatas mereka cenderung sulit atau lebih sedikit untuk ada kesempatan meng-hire atau menyewa pekerja untuk mengurus peternakan mereka. Karena itu kami ingin menciptakan sebuah sistem di mana mereka bisa memiliki suatu fish farm atau budidaya ikan yang lebih sehat, terjaga, dan juga lebih mudah untuk dioperasikan. Oke, berikutnya kami akan melihat di bahan-bahan yang kita gunakan. Dari electrical terlebih dahulu, terdapat ESP32, step down regulator LM2596, kemudian RTC modul real time clock, kemudian tentunya ada baterai untuk menyuplai, dan ada LCD display, kemudian ada temperatur sensor with relay W1209, dan ada DC fan 12 volt, kemudian di dispensernya terdapat ultrasonic HCSR04 dan servo MG95. Kemudian dispenser ini dan dudukan modul kita menggunakan 3D printer semua. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan code-nya. Yang pertama yaitu kita panggil library, kemudian kita define pin, nah, kemudian kita connect I2C LCD dan RTC ke pin. Nah, masuk ke void setup. Yang pertama yaitu mengatur pin sebagai output dan input, kemudian wire bikin SDA SCL pin untuk LCD. Nah, pertama kita buatkan servonya di 0 derajat. Kemudian kita memasuki display LCD sesuai kita mau. Lalu mengaktifkan RTC. Apabila RTC tidak dikenal maka akan ngeloop di sini. Jika sudah dikenal akan keluar dari setup. Nah, loopnya itu yang pertama tentunya get time. Menggunakan library RTC, modul RTC ini mengeluarkan hour, minute, second, day, month, bahkan year. Nah, itu kita simpan dalam satu variabel. Dan juga kita ukur distance secara bersamaan. Jadi di sini if ini digunakan untuk kapan servo itu digerak untuk makan. Jadi di sini kita bisa ngeset kapan saja yang kita mau. Bisa aja kalau mau setiap 6 jam, setiap 18 jam, tapi di sini saya buat setiap 10 detik karena untuk testing dan demo. Nah, di sini LCD ngeprint time to eat dan servo menggerak sebanyak 20 derajat dengan selama 600 milisecond. Jika tidak ada sesuai keterangan di atas ini, maka servo selalu 0 derajat, yaitu tutup. Nah, di sini if-nya terdapat dua. Yang pertama, if distance kecil dari 1, yaitu apabila makanan itu kurang dari 1 cm, maka akan ditampilkan food supply low. Dan yang di atas ini selebihnya hanya menampilkan time. Apabila food supply penuh, maka akan menampilkan time. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai desain dan pembuatan dari 3D print. Pertama-tama ada beberapa komponen yang digunakan, yang dibuat dari 3D print. Yang pertama ada dispenser makanannya, lalu ada beberapa bracket untuk komponen yang bisa di-mount ke project kita. Yang pertama ada dispenser. Pertama-tama kita membuat dispenser dengan membuat sketch-nya terlebih dahulu. Ini dilakukan agar kita bisa mengetahui gambaran dan juga rencana gambar yang akan kita buat nantinya. Setelah kita buat sketch, saya menggunakan fitur-fitur lainnya untuk menarik dan memadatkan produk hingga terjadi suatu dispenser yang bisa dimasukkan dan juga berongga seperti yang ada di depan kalau kita lihat. Namun setelah saya meninjau lebih lanjut, untuk
menambah kinerjanya, saya memutuskan untuk membuat bracket atau juga penutup pada bawah tempat makannya agar makanan bisa mengalir dengan baik. Selain itu saya juga merancang untuk corong dari makanan ini ukurannya lumayan besar, sehingga ketika makanan keluar itu kita hanya memerlukan beberapa detik saja untuk mengeluarkan makanan tersebut. Dan juga untuk memastikan semua makanan keluar dengan semua ukuran makanan yang tersedia. Karena kalau kita lihat di pasar sana, banyak makanan yang memiliki ukuran yang berbeda dan juga spesifikasi yang berbeda. Karena itu untuk bisa diterapkan dalam kondisi yang fleksibel, saya memutuskan untuk memperlebar corong makanan tersebut dengan ukuran yang lebih besar. Lalu saya menambahkan tutupnya juga, tutup makanan yang akan diletakkan di atas. Kalau teman-teman lihat di sini ada dua. Satu itu adalah tempat makanan yang fix yang ada 2 lubang. Ini juga berfungsi untuk memasukkan ultrasonic pada tutupnya, sehingga jarak tentu pengukuran pada makanan akan selalu konsisten. Dan juga sebelahnya itu tempat penutup yang bisa dibuka tutup. Ini berfungsi untuk pengisian makanan, sehingga kita ingin melakukan pengisian makanan, kita tidak perlu membukanya satu persatu lagi. Dan yang terakhir ada penutup bracket. Ini digunakan untuk menutup membuka dan menutup makanan. Ini akan dihubungkan kepada servo nantinya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi demonstrasi kita. Colok supply dulu. Nah, jadi di sini baterai berfungsi sebagai sumber daya untuk menyuplai tegangan ke sistem melalui step down regulator menjadi 5 volt sesuai kebutuhan ESP32. Nah, selain itu baterai juga memberikan daya ke modul W1209, yaitu sensor temperatur yang dilengkapi relay untuk mengontrol kipas angin DC 12 volt secara otomatis berdasarkan suhu. Nah, di sini kita dapat ngeset sensor seberapa derajat dia akan hidup sesuai histeresis. Histeresis juga kita bisa atur. Di sini histeresis 2 derajat, kemudian kita coba atur 27 derajat akan mati, di mana 29 derajat akan on. Nah, kita coba terlebih dahulu, saya akan membuat panas. Oke. Nah, kipas angin hidup karena lebih dari 29 derajat. Oke, kemudian kita akan mematikan. Oke, 27 derajat akan mati. Oke, selanjutnya kita akan melihat mengenai servo dispenser makanan. Jadi dispenser makanan ini dilengkapi dengan ultrasonic dan juga servo, di mana ultrasonic akan memantau atau melihat jarak yang ada pada dispenser ini, akan mengirimkan data jika dia low, atau jika makanannya masih ada. Lalu data-data tersebut juga akan dilengkapi dengan servo, di mana servo ini akan dilengkapi juga dengan RTC atau real time clock yang dia berguna untuk mengatur waktu yang ada secara real time, sehingga waktu yang di mana servo ini akan menyala, dia akan mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Dari data-data tersebut, maka data akan dikirimkan ke LCD, di mana jika ada kejanggalan atau kekurangan pada jumlah makanan, maka akan dikirimkan notifikasi food supply low, sehingga pemilik atau owner dari farm bisa diberitahu dan mengisi kembali jumlah makanan yang ada di dispenser. Jadi manfaat dari proyek yang kami buat, yaitu yang pertama untuk membuat sistem otomasi yang bisa membantu dan mempermudah kerja pemilik atau owner dari fish farm. Yang kedua, bisa untuk mengatur atau mentakar jumlah makanan yang akan diberikan kepada ikan, karena kami menggunakan real time clock, di mana jumlah makanan yang ada ini bisa diatur sehingga tidak terjadi overfeed atau jumlah makanan yang berlebihan kepada ikan. Lalu kami juga bisa membuat suatu penakar atau reminder, di mana jika makanan atau food supply sudah sedikit,
akan dinotifikasikan di LCD sehingga pemilik ikan bisa segera menambahkan jumlah pakan yang ada pada dispenser. Lalu kami juga membuat sistem di mana adanya pengaturan suhu yang dikirimkan juga oleh relay, sehingga jika suhu sudah menyentuh titik tertentu yang bisa dibilang membahayakan ikan, maka secara otomatis kipas akan menyala dan akan bekerja sehingga menurunkan suhu air yang membuat suhu kembali normal dan ikan dapat kembali tumbuh dengan baik. Selain itu kami membuat semuanya menjadi suatu sistem otomasi yang dikirimkan juga kepada layar LCD sehingga lebih mudah untuk dipantau dan juga lebih gampang untuk diperlihatkan. Dengan manfaat yang banyak yang sudah dijelaskan, tentunya tetap ada penerapan tingkat lanjut, yaitu menerapkan sistem IoT kepada proyek kita. Dengan konektivitas IoT, perangkat ESP32 dapat dihubung ke jaringan internet untuk memungkinkan pemantauan dan pengendalian akuarium secara jarak jauh melalui aplikasi ataupun website. Nah, pemilik ikan dapat menerima notifikasi secara real time tentang suhu air, stok pakan, dan status sistem lainnya langsung ke smartphone mereka, serta melakukan pengaturan jadwal, pemberian pakan, atau mengaktifkan kipas dari mana saja. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.